Pertama-tama Mas Sabto dan Rizal, apa Ya. harapannya untuk timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya? Ada dua, yaitu Australia dan Bahrain. Apakah memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan 6 poin penuh? Kemarin kita memulai pertandingan lawan Arab itu posisi paling buncit, tiba-tiba sekarang di posisi 3 gitu. Jadi menunjukkan persaingan di grup ini sangat ketat. Melawan Arab Saudi, ya saya cukup optimistis. Ketika Australia ternyata tidak semengerikan itu juga. Tapi kalau dari segi PR, walaupun kita menang lawan Arab, tapi kan jelas kemampuan kita untuk menyelesaikan peluang itu masih jadi kendala sebenarnya. Yang selalu saya bilang adalah mau main 3-4-3, mau main 3-5-2, mau main 4-4-2, itu semuanya terserah Sintayong, tapi yang penting kan eksekusinya. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Nala Susterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Rizal. Hai Rizal. Halo. Apa kabar Rizal? Alhamdulillah kabar baik. Senang deh lihat kita hari ini kompak banget Yoi. ya. Sama Biru-biru. ininya. Kita nggak janjian loh temen Nalar. Kan dikasih wardrobe kan kita. Oh iya, dikasih wardrobe ya? Ih, senang dong. Kemajuan. Berarti minggu depan nggak usah mikir Nggak wardrobe usah. dong kita. Tenang aja udah. Oke, Bapak Produser. Nah, sebelum kita mulai masuk ke topik hari ini, kita mau menginformasikan ke teman Nalar semua bahwa mulai tahun depan, Nalar akan punya channel sport sendiri. Yeay! Keren. Jadi nantinya, Bantu subscribe ya. iya dong, bantu-bantu subscribe guys. Nanti tungguin info lebih lanjut apakah nama channelnya apa, dan nanti akan kita informasiin lebih lanjut lagi. Tapi sekarang kalian boleh untuk follow Instagramnya Nalar TV dulu di @redaksi_nalar_tv. @redaksi_nalar_tv kalian follow karena pastinya nanti akan ada informasi lanjutan mengenai channel terbaru dari Nalar TV. Nanti namanya akan Nalar Sport. Jadi podcast atau acara yang berhubungan dengan sports akan tayang di Nalar Sport. Mantap. Jadi kita nggak sabar pasti ya, Yes, kita menantikan. Teman Nalar semua juga jangan lupa ya nanti subscribe lagi di Nalar Sport. Oke, kita akan masuk ke bahasan hari ini, di mana tentunya kita masih akan membahas bagaimana kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti yang masih akan berlanjut, dan timnas akan bermain di Maret 2025 untuk laga melawan Australia, itu away, dan juga Bahrain, itu kita di home ya. Pertama-tama Mas Sabto dan Rizal, apa Ya. harapannya untuk timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya? Ada dua, yaitu Australia dan Bahrain. Apakah memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan 6 poin penuh? 6 poin. Kayaknya based on pasangan terakhir ya. Ya. Enggak terakhir sih, match day lawan Bahrain dan juga lawan China kan kita juga mematok kayaknya 6 poin nih. Harapan kita pada waktu itu 6 poin, para pemain juga begitu meyakini mereka bakal dapat 6 poin, tapi pas implementasinya begitu Bahrain hanya dapat 1 poin. Artinya wah kita harus ngejar 4 poin. Begitu lawan China 0 poin. Akhirnya kita cuma dapat 1 poin dari target 6 yang kita patok di awal. Ya ekspektasi boleh. Kita juga harus berekspektasi tinggi. Kita berharap lagi-lagi dapat 6 poin di sini. Entah itu dari laga away melawan Australia dan juga laga home melawan Bahrain di sini. Amin. Kalau kita lihat apa yang terjadi di pertandingan terakhir ketika kita melawan Arab Saudi, harusnya sih kita optimistis ya. Kita kan saya bilang apa yang dilakukan STY di 5 pertandingan paruh pertama lah istilahnya ya. Kita kan main 10 kali, 5 pertandingan paruh pertama, lalu 5 pertandingan paruh kedua. 5 pertandingan paruh pertama, awalnya kita 3 kali imbang, lalu kita kalah lawan China, dan kalah lagi lawan Jepang. Kita mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi apa yang saya bilang, what it takes untuk bisa mendapatkan 3 poin ketika kita melawan Arab Saudi di Jakarta kemarin adalah ya coba-coba yang dilakukan oleh STY di 5 pertandingan sebelumnya. Apa yang menjadi parameter gimana harus menjadi starting eleven yang seperti apa. Babak kedua misalnya nggak jalan strategi babak pertamanya, apa yang harus dilakukan. Komposisi pemain seperti apa, akhirnya kita betul-betul terexploit ketika kita kalah lawan China lewat serangan balik mereka. Kita dipaksa untuk megang bola, yang kita biasanya defense lalu counter, tapi kita dipaksa untuk nge-build serangan, kita dipaksa untuk ngebongkar pertahanan, betul-betul hal yang berbeda yang dihadapi oleh pasukan Sintayong. Lalu lawan Jepang, kita juga diberi pelajaran ya dalam tanda kutip gimana caranya melakukan defense dan koordinasi dengan rapi, bagaimana jarak antar lini itu tidak boleh terlalu jauh, bagaimana tight space itu tidak bisa dimanfaatkan oleh lawan. Akhirnya muncul di laga melawan Arab Saudi.
kita punya permainan yang bisa dibilang sempurna juga enggak sih, tapi ya jauh lebih membaik dibandingkan 5 pertandingan sebelumnya. Jadi yang kalau saya bilang STY mempelajari squad ini, gimana caranya dia ngebentuk tim untuk di paruh keduanya. Jadi dimulai kemarin melawan Arab Saudi, kita mendapatkan kemenangan 2-0. Ada beberapa tweak ya yang dilakukan oleh STY, terutama dengan memasukkan Marcelino, tapi tidak dipatok sebagai winger di kanan atau winger di kiri, tapi dia diberikan kebebasan untuk free roll. Jadi ya itu yang akhirnya membuat dia mendapatkan posisi terbaiknya dan mendapatkan 2 gol dari pertandingan melawan Arab Saudi. Ya based on apa yang terjadi melawan Arab Saudi, ya saya cukup optimistis ketika Australia ternyata tidak semengerikan itu juga. Dan kita sudah mendapatkan komposisi berdasarkan pelajaran yang kita dapat di 5 pertandingan sebelumnya, gimana caranya defense lebih rapi. Lawan Australia kita 0-0 ketika di Jakarta. Martin Paes menjadi pemain terbaik dengan man of the match dengan save-nya yang begitu luar biasa. Ya harapannya itu tidak akan terjadi lagi begitu mudah Australia masuk ke lini pertahanan kita gitu. Tapi ya saya cukup optimistis, target paling nggak imbang lah. Ke Australia kita imbang, lalu Bahrain di Jakarta, based on apa yang kita hampir dapatkan kemenangan di Bahrain, kayaknya kita juga layak untuk menargetkan 3 poin. Jadi ya minimal 4 poin. 1 lawan Australia, 4 melawan Bahrain. Minimal 4 poin ya. Kalau menurut Rizal masih ada PR apa yang harus ini nih? Ya, kalau dari segi PR dan dari segi harapan, tentunya harapan bisa melanjutkan tren positif ketika lawan Arab Saudi ya. Yang mana kita dari menit 1 sampai menit 90 memang nggak selalu nguasain pertandingan, tapi eksekusinya tuh jelas gitu. Kita tahu bola harus diapain dan beberapa kali kita dapat peluang untuk mencetak gol. Dan Marcelino itu lagi harinya Marcelino banget. Jadi tentunya harapan Marcelino bisa ngelanjutin performa kayak gitu. Dan yang lain juga ngelanjutin performa kayak gitu. Dan kalau ngomongin PR juga ya jelas PR tentunya masih ada ya. Yang mana kemarin mungkin Arab Saudi juga bisa nembak beberapa kali tapi gawang kita tetap kokoh gitu, nggak kebobolan. Dan terbukti kita di turnamen ini juga udah 2 kali clean sheet berarti Mas ya, lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia di kandang. Jadi dari segi pertahanan memang kita udah mulai ketemu pattern atau pola yang jelas di lini belakang, kita jelas udah ketemu. Tapi kalau dari segi PR, walaupun kita menang lawan Arab, tapi kan jelas kemampuan kita untuk menyelesaikan peluang tuh masih jadi kendala sebenarnya. Kita beberapa kali dapat peluang 1 lawan 1, belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, yang padahal itu peluang emas banget gitu. Dan dari lawan Jepang pun walaupun kita dibantai, sekeras-kerasnya Jepang kita dapat peluang 1 lawan 1 juga kan, pasti Ragnar Oratmangun waktu itu. Jadi tentu untuk PR tentunya harus lebih klinis lagi. Dan kalau ngomongin 2 pertandingan ke depan ya, betul kata Mas Aryo, Australia bukan tim yang superior banget, walaupun udah langganan Piala Dunia terus ya Mas ya. Belakangan selalu hadir di Piala Dunia, tapi mentalnya pasti tetap ada ya. Mental tetap ada. Mereka masih tim yang sama lah, dari segi komposisi pemain masih tim yang sama, akan tetapi di turnamen kali ini pergantian pelatih udah mereka lakukan. Dan dari segi permainan sih jelas ada perubahan ya. Yang mana sejak ada perubahan pelatih mereka belum kalah, tapi untuk menang pun juga belum nyaman-nyaman banget mereka. Jadi kebanyakan hasilnya draw. Sedangkan untuk lawan Bahrain, saya rasa itu harus jadi 3 poin sih, karena kita berbicara di grup seperti ini, dan kalau ngeliat komposisi, kemarin kita memulai pertandingan lawan Arab, itu posisi paling buncit, tiba-tiba sekarang di posisi 3 gitu. Jadi menunjukkan persaingan di grup ini sangat ketat, dan saya rasa kalau bukan kemenangan yang kita raih lawan Bahrain ketika pertandingan kandang, itu persaingannya bakal berat sih. Jadi saya rasa garansi harus 3 poin di sana. Kalau berbicara ingin tampil di 2026 tentunya. Pasti dong, kita ingin banget dong Pasti di 2026. Nah, untuk menghadapi laga-laga lanjutan nanti, yang paling dekat memang di Maret 2025, selain tambahan oleh Romania, apakah kita masih butuh pemain diaspora lainnya? Apa sebenarnya materi yang kita punya udah bagus banget? Bagus untuk level kita sih ya. Kita bicara dari kita nggak punya, tanda kutip ya, nggak punya siapa-siapa sampai punya pemain banyak seperti ini, ya itu harus kita bisa manfaatin, harus kita bisa maksimalin, harus bisa dioptimalin oleh Shin Tae-yong. Kalau kita bicara kekurangan, yang pasti Justin Hubner nggak bisa main ya. Mungkin itu salah satu kendala di mana Hubner kemarin mendapatkan 2 kartu kuning, sehingga menjadi kartu merah, sehingga dia pasti absen di laga melawan Australia. Artinya kan kita butuh 1 pemain lagi di lini pertahanan dari 3 CB itu. Yang pasti Jaitzes ada di situ, yang pasti Rizky Ridho ada di situ. 1 lagi bisa Kevin Dix bisa main di situ, bisa Mads Hilgers bisa tampil di posisi itu. Jadi ya penggantinya Hubner, paling nggak kita punya 2 pemain yang secara kualitas mungkin
setara ya Oke dengan lah ya. Justin Hubner. Kalau kita bicara pengalaman, ya mungkin Hilhurst lebih berpengalaman dibanding Hubner. Kita bicara Dix juga lebih berpengalaman dibanding Hubner. Tapi kita bicara chemistry kan. Lini Iya. belakang kan kita selalu butuh chemistry. Tidak mudah untuk bermain dengan 3 back, butuh chemistry yang begitu kuat, butuh koordinasi yang begitu rapat, bagaimana kita harus bermain selalu solid sebagai sebuah unit, bagaimana kita kalau tertarik backnya siapa yang harus nutup, itu segala macamnya itu butuh koordinasi yang luar biasa dan juga komunikasi. Jadi ya nggak ada Justin Hubner, mungkin itu menjadi salah satu hal yang harus diadres dulu nih sama Sintayong, siapa yang layak menjadi salah satu personil dari 3 back di lini belakang. Lalu tadi Rizal sempat bilang apa yang harus bisa dimanfaatin atau dimaksimalin selain ya tadi koordinasi lini belakang, ya jelas transisi ya. Iya, Karena kita punya momen transisi yang cukup beragam, cukup banyak, tapi sangat sulit untuk bisa memaksimalkannya. Kita udah halfway menuju garis tengah, masuk ke sepertiga terakhir dalam kondisi kadang-kadang 3 lawan 2, kadang-kadang 3 lawan 3, dalam kondisi yang kalau Liverpool gol ya. Idealnya gol. Idealnya tuh menjadi end produknya menjadi gol gitu. Tapi masih belum sempurna koordinasinya, terutama siapa yang harus ngelebar, siapa yang harus nanti dioper, nanti umpannya dibalikin seperti apa. Itu eksekusinya itu belum sempurna semua. Yang selalu saya bilang adalah mau main 3-4-3, mau main 3-5-2, mau main 4-4-2, itu semuanya terserah Sintayong, tapi yang penting kan eksekusinya. Di atas lapangan seperti apa? Eksekusi dalam transisi menyerang ke bertahan, eksekusi bagaimana kita dari bertahan untuk menyerang, itu yang harus betul-betul udah menjadi firm, udah menjadi hal yang harus bisa dimaksimalin oleh semua pemain kita. Ya, kalau berbicara dari segi Ole Romani ya, jelas kemungkinan dia bakal datang lah di tahun 2025 nanti, dan itu akan menjadi additional atau penambahan untuk skuad kita yang sifatnya positif banget. Tapi apakah selain nama Ole Romani perlu kita lakukan lagi proses-proses seperti itu? Saya rasa manfaatin aja yang ada dulu nih. Karena dengan skuad yang ada pun, Karena sebelum betul-betul deal, sebelum belum ada di SP, baru kita bisa bicara Ole kan. DSP itu Iya kan? Mas. Kalau belum ada ya masih sulit juga kan kita bicara. masih meraba-raba juga. Dan kalau ngomongin itu kan juga masih banyak pemain yang belum pernah kita lihat secara waktunya lebih gitu kan. Kayak Eliano Reinders, kita belum lihat dia secara maksimal bersama timnas Indonesia ini. Abis itu sama Miss Hillers, malah lebih banyak kita nonton dia di Twente kan ketimbang bersama timnas sejauh ini. Jadi jelas kita masih menantikan peran dia yang lebih maksimal lagi bersama timnas Indonesia. Dan kalau dari segi squad, saya sih lebih berharap kita memanfaatkan yang kemarin-kemarin itu udah ada aja dulu gitu. Karena dari untuk melanggengkan atau menyelaraskan chemistry ya pakai cara kayak begitu. Dan pemain-pemain seperti itu saya rasa, bahkan Kevin Dix aja baru sekali kita lihat kan dia lawan Jepang dong, lawan selanjutnya dia absen. Jadi saya rasa pemain-pemain yang kita udah ada nih bisa dimanfaatkan. Dan kalau ngeliat dari track record STY dalam memantau Liga 1 pun juga mereka ngelakuin ya, yang mana ada pemain yang lagi perform biasanya dipanggil. Kemarin nonton kan 2 pertandingan dia kayaknya. Iya, hadir juga. Waktu itu ada Malik Rizaldi dipanggil. Dan kalau ngeliat dari Liga sekarang kan Egy juga lagi perform banget di Liga ya. Jadi bukan tidak mungkin, bukan cuma soal diaspora, tapi pemain-pemain yang lagi bersinar di liganya masing-masing, saya rasa punya kesempatan besar untuk dipanggil juga. Mengingat performa mereka lagi positif-positif dan apik semua saya rasa. Oke, nantinya selain kualifikasi Piala Dunia 2026, nanti kan Indonesia juga akan mengikuti multi-event terbesar di Asia Tenggara, yaitu SEA Games 2025. Nah, memang kan timnas ini memegang title sebagai juara bertahan di SEA Games ya. Tapi kalau kita lihat komposisi dan skuad AFF yang kemarin diproyeksikan bisa menjadi skuad di SEA Games nanti, apakah kita masih optimis sih dengan skuad yang kemarin ya di AFF? Ini kan kita belum tahu ya nanti pelatihnya siapa ya. Masih Bisa Indra Syafri, bisa juga Sintayong. Kalau kita bicara Indra Syafri, kan dia kemarin mungkin gak di AFF karena mempersiapkan juga di Piala Asia U20 kan, dia menjadi pelatihnya di situ. Sementara untuk SEA Games kemarin kan kita juara bersama Indra Syafri gitu. Sementara ketika persiapan AFF adalah mencari backbone dan mencari regenerasi untuk membangun skuad di SEA Games. Artinya bisa juga Sintayong yang menjadi pelatih di SEA Games ya. Menjadi penting karena kita setelah lama kita nggak pernah mendapatkan emas, terakhir tahun 1991, lalu kita mendapatkan emas kemarin, artinya ini kan something yang mungkin dianggap penting. Entah itu oleh KOI, entah itu oleh PSSI untuk kembali menjadi juara di SEA Games. Kalau nanti yang memegang Sintayong, artinya dia udah punya backbone, udah punya pandangan siapa-siapa saja yang bakal menjadi personil dari
tim SEA Games kita untuk 2025 nanti. Kalau kita based on Piala AFF, ya terus terang beberapa pemain sebetulnya masuk kriteria ya untuk menjadi starter di tim. Mau itu kita bicara U22, kita mau bicara U23, padahal in reality-nya adalah baru 20-an tahun. Para pemain ini 20,5 tahun, artinya kan masih sangat muda. Dan untuk diberi kepercayaan kembali untuk menjadi tulang punggung Indonesia di SEA Games, ya kemarin-kemarin tadi saya bilang banyak yang masuk ke kriteria. Kita bicara lini belakang, entah itu nanti Ferrari atau enggak, tapi yang pasti Kadek Arel, Donitri itu adalah 2 pemain yang jelas layak untuk masuk dalam squad di SEA Games nanti. Lalu kita bicara di lini tengah, banyak sekali ya ternyata pemain-pemain kita yang punya potensi, yang tidak bisa tampil dengan mentality yang mungkin yang level yang kita mau kemarin ya, karena kita harus sadar mereka pemain-pemain muda baru mendapatkan caps-nya di kemarin Piala AFF, sehingga setelah beberapa kali bermain akhirnya mereka punya mentality untuk bisa membawa merah putih ke level yang tertinggi lagi. Di lini tengah tadi saya bilang ada Arkan Kakak di situ, ada Zanadin, ada Maulana itu tampil kemarin luar biasa, ada Victor Detan di sisi depan. Kalau kita bicara lini depan, ya mungkin kemarin tidak bisa mencetak gol ya, dari Rafael Strike, dari Hoki Caraka, tidak bisa berkontribusi berupa gol, tapi cara bermain mereka sebetulnya udah masuk kriteria juga untuk tim kita, di mana ya Rafael tetap menjadi Rafael yang bisa ngebuka ruang. Hoki Caraka juga presence-nya juga cukup sering dalam kotak penalti, cuman sayangnya memang umpan-umpannya tidak banyak yang sampai kepada Hoki Caraka. Apakah nanti para pemain yang sudah mendapatkan jam terbang di Piala Asia U20 nanti dikombin lagi nih ke skuad SEA Games nanti, berarti kan nanti ada Jens Raven juga di sisi itu, ada beragam Iqbal mungkin di lini belakang juga bisa tampil di Jangge di posisi itu. Jadi sebetulnya banyak sekali komposisi atau personel-personel yang dari AFF kemarin untuk tampil di SEA Games nanti punya kualitas yang mumpuni untuk menjadi starter. Iya, dan juga faktanya di skuad juara kemarin pun juga mayoritas masih bisa main juga nih untuk di SEA Games yang kemarin. Jadi masih ada Beckham Putra, masih ada Beckham, Marcelino pun juga tetap ada di skuad yang itu, dan kemungkinan bakal kalau bisa ikut lagi di turnamen yang nanti akan datang. Dan saya rasa ya bener banget, kita juga akan banyak turnamen kelompok usia ya di awal tahun 2025, kita akan disambut dengan beberapa turnamen, dan waktu juga masih cukup ada gitu untuk bisa kita menyeleksi pemain-pemain yang cocok, ditambah dengan komposisi kemarin yang ada di AFF. Karena saya rasa komposisi lini belakang tuh udah bagus tuh yang kemarin di Piala AFF kemarin tuh, ada Ferrari, Kadek Arel di sana, dan Donitri ya out of nowhere tiba-tiba dia nyaman banget tampil di tiga di belakang. Itu sebuah keberkahan banget buat timnas kita. Dan untuk opsi di depan jelas akan sangat menarik ya, karena kemarin pun di turnamen AFF kita sempat bahas juga di episode Nalar, kenapa bukan Jens Raven gitu kan salah satu di sana, dan bukan nggak mungkin ini akan jadi kesempatan bagi Jens Raven untuk tampil di SEA Games ajang seperti ini untuk mempertahankan gelar. Dan kalau ngomongin pelatih, ini yang saya agak dilematis ya, antara Sinteyong aja karena skuadnya udah kenal sama dia, atau Indra Syafri sekalian gitu. Karena kalau secara saya ngeliat Indra Syafri ini emang pelatih turnamen banget ya. Dia bisa keluar dari situasi seperti apapun, dan mainnya tuh kayak caranya tuh udah tahu gitu. Mereka unggul 1-0, ya silakan aja lawan megang bola. Kita aman-aman aja tuh. Kemarin juara pun U20 seperti itu kan, AFF U20 kemarin. Dan saya rasa ada kemungkinan besar juga Indra Syafri kalau sampai dikasih kesempatan lagi di SEA Games nanti, besar kemungkinan kita bisa mempertahankan gelar gitu. Karena komposisi pemain, dari segi pengalaman mereka sudah pada punya, dan saya rasa besar kemungkinan kita dari segi penampilan at least bisa tampil jauh lebih baik ketimbang Piala AFF kemarin lah. Itu yang bisa kita harapkan dari segi komposisi dan dari segi kualitas permainan. Oke, pertanyaannya berarti kalau kita masih dilematis antara kedua pelatih itu, Coach Sid atau Coach Indra Syafri, siapa yang dinilai lebih cocok? Ini tidak menyudutkan salah satu coach sama sekali. Betul. Bukan lagi membandingkan, tapi sekiranya yang paling cocok untuk SEA Games. Kayaknya sih dua-duanya punya credential yang sama-sama layak lah. Indra Syafri sudah membuktikan dengan squad yang dia pilih ternyata bisa menjadi juara di SEA Games. Setelah kita sempat di prank juga ya waktu itu ya. Kira juara duluan. Dikira sudah juara, ternyata ada perpanjangan waktu, dan akhirnya kita bisa menang dengan sangat meyakinkan ya, dengan skor 5-2. Ada 3 gol tambahan di perpanjangan waktu. Apa yang selalu saya bilang tentang Coach Indra Syafri, ini adalah pelatih yang tahu betul manfaatin para pemain,
Ini pelatih yang walaupun dapat masukan dari para asistennya untuk mengganti siapa yang layak diganti, tapi dia punya insting tersendiri untuk memilih pemain yang berbeda kadang-kadang, dan itu selalu dia bisa bertanggungjawabkan, dan pemain pilihannya ternyata akhirnya bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan. Itu luar biasanya Indra Syafri dalam bisa membaca kualitas seorang pemain yang ada dalam squad-nya. Lalu strategi, walaupun orang bilang dia hanya bisa memanfaatkan kedua wingback, tapi kenapa itu menjadi sebuah masalah kan? Sebenarnya enggak ya, karena selalu works. Wingbacknya berjalan, siapa yang muncul dari second line, dari posisi wing juga, lalu siapa ada pemain di depan yang punya tandukan yang bagus-bagus, dalam upaya bola mati pun banyak yang bisa mencetak gol juga dalam situasi bola mati, terutama dalam sepak pojok. Itu suatu bukti lagi bahwa Indra Syafri bisa memaksimalkan potensi ketika lo deadlock dalam open play, dalam set piece, ternyata lo bisa mencetak gol. Itu hebatnya seorang Indra Syafri yang harus kita akui, 4 trofi yang dia punya di level yang berbeda-beda membuktikan bahwa ya memang dia pelatih yang bagus untuk turnamen, untuk kompetisi gitu. Sementara Sintayong based on apa yang dia tunjukkan di AFF, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, tapi the bigger picture, regenerasi yang ingin dia tunjukkan muncul dari para pemain yang dia panggil. Jadi layak juga Sintayong ketika ingin meneruskan apa yang sudah dia mulai tanam nih fondasinya untuk nanti SEA Games 2025. Di AFF kemarin sudah ada nih benih-benihnya muncul nih, udah tinggal nanti dia petik untuk dimainkan. Jadi saya sebetulnya nggak melihat perbedaan besar, entah itu nanti yang ditunjuk adalah Coach Indra ataupun Sintayong. Saya tetap melihat dua pelatih ini memang punya credential untuk membawa kita menjadi yang terbaik di SEA Games nanti, dan siapapun yang dipilih nanti ya kita wajib dukung atau memberikan dukungan yang sama besarnya. Pastinya karena dong. dua pelatih ini memang dua pelatih yang mungkin terbaik yang ada di Indonesia sekarang. Berkah banget ya kita ya, timnas senior tuh bisa dilatih sama Coach Sintayong, dan di level umurnya bisa kadang-kadang Indra Syafri, dan saya rasa dua pelatih ini siapapun yang ditunjuk nantinya bakal ngasih yang terbaik sih, karena saya ingat beberapa turnamen yang dilakuin sama Indra Syafri kan juga wingbacknya Buffon beberapa kali nunjukin dia jalanin peran dengan begitu luar biasa. Donitri ya jelas performanya bagus kayak begini juga hasil jeripayah dia bersama Coach Indra Syafri juga sebelum-sebelumnya di level kelompok umur. Jadi saya rasa banyak banget opsi, dan 2025 nantinya what to expect dari tahun 2025 ya lebih banyak lagi pertandingan timnas Indonesia dibandingkan 2024 kan. 2024 aja udah sebanyak itu, dan di 2025 bakal lebih banyak lagi, dan saya rasa kesempatan kita untuk ngeliat Levelnya Piala Asia semua lagi ya. Piala Asia Piala Asia lagi. U17, Piala Asia U20, kualifikasi Piala Asia U23. Soalnya kemarin kualifikasinya aja kan. Banyak banget ya. Lebih Akan banyak banget lagi. pertandingan buat timnas Indonesia. Yang pastinya kita harus selalu dukung. Selalu. Pasti. Siapapun coachnya Nakodanya. juga ya, Betul. nakodanya kita selalu dukung. Kita harus positive vibes. Selalu. Untuk pokoknya semuanya untuk mendukung timnas Indonesia. Mas Sabto terima kasih. Sama-sama. Rizal terima kasih. Terima kasih, Noella. Kalau teman-teman punya pendapat-pendapat lain boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, dan juga Rizal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.